Halo guys, untuk video yang kali ini saya dan teman-teman saya akan berusaha untuk menjelaskan mengenai strategi pemberdayaan dan upaya penanggulangan patologi sosial, intervensi masyarakat, dan peran lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke 3 pembahasan utama itu, yang pertama perlu diketahui bahwa patologi sosial mencakup berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah ini, perlu adanya pendekatan multidimensi yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, intervensi yang efektif, dan peran lembaga sosial. Dalam materi ini, kita akan membahas strategi pemberdayaan dan upaya penanggulangan patologi sosial melalui perspektif 3 teori sosial utama. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Pemberdayaan dan penanggulangan patologi sosial melalui teori struktural fungsional. Pengenalan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Emil Durkheim adalah salah satu tokoh utama teori ini. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ada 3 poin, yaitu yang pertama, identifikasi fungsi sosial. Masyarakat diberdayakan dengan memahami dan memperkuat peran masing-masing individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan, individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, penguatan kelembagaan. Institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan harus diperkuat untuk mendukung fungsi sosial yang optimal. Yang kedua, ada upaya penanggulangan patologi sosial, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, adanya pemulihan fungsi sosial untuk mengatasi patologi sosial dengan memulihkan fungsi sosial yang terganggu seperti mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, adanya peningkatan solidaritas sosial untuk tujuannya membangun solidaritas sosial melalui kegiatan bersama dan program komunitas yang meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian. Yang ketiga, intervensi struktural, mengidentifikasi dan memperbaiki struktur sosial yang menyebabkan atau memperburuk patologi sosial, seperti adanya reformasi kebijakan, ekonomi, dan pendidikan. Yang kedua, intervensi masyarakat melalui teori konflik. Pengertian teori konflik. Teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx melihat masyarakat sebagai arena konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda, terutama kelas sosial yang berkuasa dan yang tertindas. Fokusnya adalah pada kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Yang berikut, intervensi masyarakat. Intervensi masyarakat ini memiliki 3 poin, yaitu poin pertama, kesadaran kritis. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan yang meningkatkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang kedua, mobilisasi sosial. Organisasi dan gerakan sosial dapat memobilisasi masyarakat untuk memperjuangkan perubahan struktural dan redistribusi sumber daya. Dan yang ketiga, aksi kolektif. Mengalahkan aksi kolektif untuk menunjukkan hak-hak dan keadilan sosial seperti demonstrasi, advokasi kebijakan, dan kampanye publik. Upaya penanggulangan patologi sosial. Upaya penanggulangan patologi sosial ini juga memiliki 3 poin. Poin pertama, distribusi sumber daya. Menangani kemiskinan dan ketimpangan dengan mengupayakan distribusi sumber daya melalui kebijakan pajak progresif dan program kesejahteraan sosial. Poin yang kedua, reformasi struktural. Melakukan reformasi struktural yang mengatasi akar penyebab ketidakadilan seperti reformasi agraria dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dan poin yang terakhir, perlindungan hak.
memastikan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja untuk mencegah eksploitasi dan penindasan. Yang ketiga adalah peran lembaga sosial melalui teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik ini dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer yang menekankan akan pentingnya interaksi sosial dan simbol dalam membentuk identitas dan makna sosial. Fokusnya adalah pada proses interaksi antar individu dan bagaimana mereka menafsirkan simbol-simbol dalam masyarakat. Melalui teori tersebut, maka lembaga sosial memiliki peran seperti yang pertama, pembentukan identitas sosial, yang dimana lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan media memiliki peran untuk membentuk identitas dan norma sosial melalui interaksi sehari-hari. Peran lembaga sosial yang kedua adalah penyediaan dukungan sosial, di mana lembaga sosial menyediakan dukungan emosional dan praktis bagi individu, terutama dalam situasi kritis atau kesulitan. Dan peran ketiga adalah mediasi konflik, di mana lembaga sosial juga berperan sebagai mediator dalam konflik antar individu atau kelompok dan membantu menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan negosiasi. Upaya penanggulangan patologi sosial yang dapat diambil adalah pertama, peningkatan komunikasi yang meningkatkan komunikasi yang efektif dan empati melalui program-program intervensi yang mempromosikan dialog antar individu dan kelompok. Upaya yang kedua adalah pengembangan jaringan sosial, di mana perlu adanya pembangunan dan memperkuat jaringan sosial yang dapat memberikan dukungan dan sumber daya bagi individu yang mengalami masalah sosial. Dan upaya ketiga adalah pendampingan sosial, di mana lembaga sosial dapat menyediakan layanan pendampingan untuk membantu para individu mengatasi masalah mereka melalui konseling dan bantuan praktis. Jadi berdasarkan materi yang telah dijelaskan tadi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam penanggulangan patologi sosial perlu adanya pendekatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, intervensi yang tepat, dan peran aktif lembaga sosial. Kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dan dengan 3 teori sosial utama tadi, teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori interaksional simbolik telah menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial ini. Sekian, terima kasih.